Mencari modal dengan cara berhutang sebenarnya sah-sah saja, tetapi ada beberapa poin yang perlu sampean ingat bahwa poin ini akan merugikan sampean di masa depan. Apa saja poin tersebut? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Kembali lagi bersama saya di sini, SEO Bakal Peternak. Di video kali ini saya akan kembali bersharing tentang modal. Kenapa kok saya selalu membahas modal dan selalu menyinggung soal modal? Karena modal ini penting, bos. Dan sayangnya kebanyakan peternak itu salah dalam mengimplementasikan atau dalam mengartikan artian modal yang sebenarnya itu seperti apa. Dan kebanyakan para peternak itu kelirunya adalah ketika menganggap bahwa modal satu-satunya itu adalah uang. Modal yang terpenting dalam usaha peternakan ayam kampung pada khususnya ini adalah uang. Keliru, bos, keliru. Tetapi saya juga memberikan pendapat bahwa kalau sampean kemudian terpaksa mengambil utangan untuk kemudian dijadikan modal usaha ternak ayam kampung, ya itu semuanya kembali ke sampean dan itu sah-sah saja. Tetapi ada beberapa poin yang akan saya ulas di sini, poin yang mana kelak akan merugikan sampean di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like video ini sekiranya bermanfaat dan jangan lupa like-nya, bos ya. Jangan lupa di-share. Oke, baiklah bosku. Ketika kita memulai sebuah usaha peternakan ayam kampung, hal pertama yang terpikir di benak kita atau di benak sampean, kalau kita mau jujur-jujuran, yang pertama pasti modal. Kenapa? Karena kita sudah terdoktrin bahwa ketika kita memulai usaha itu, wah harus punya modal, modalnya harus gede, ya. Usaha nggak bakalan jalan kalau nggak ditopang dengan modal. Apalagi modal yang besar ketika kita mau memulai sebuah usaha. Ini yang keliru. Padahal ketika kita mau memulai sebuah usaha, yang paling terpenting yang kita lakukan adalah mempelajari atau menguasai dulu bidang dari usaha yang akan kita geluti. Itu baru benar, bos. Karena ketika kita memulainya, apakah garis start kita itu mulai dari nol, apakah garis start kita mulai dari 1, 2, 3, itu tidak ada aturan, bos. Tidak ada aturan khusus yang mengatakan bahwa ketika kita memulai sebuah usaha peternakan ayam kampung, kita harus memulainya dari garis start nomor 9, garis start. Tidak ada aturan yang menegaskan bahwa kita harus punya modal yang besar. Tidak ada, bos. Yang benar, yang tepat adalah kuasai dulu jenis usaha atau bisnis yang akan sampean jalankan. Dalam hal ini, ketika sampean akan menggeluti ternak usaha ayam kampung ini, ya sampean harus kuasai dulu bagaimana teknik pemeliharaannya, apa saja kebutuhan pakannya, apa saja metode pemeliharaannya. Ya, jadi jangan melulu berpikiran bahwa modal itu adalah uang. Oke, kita kembali ke poin utama dari video ini. Kerugian sampean di masa depan ketika sampean mengambil utangan untuk dijadikan modal, ya. Yang pertama, selalu ada potongan dari jumlah nilai yang sampean ajukan. Ini kebetulan baru habis kasih makan, bos. Ya. Selalu ada nilai potongan ketika sampean mengajukan nilai pinjaman. Contoh, sampean pinjam 10 juta, maka secara otomatis tidak 10 juta yang sampean terima. Ada potongan pajak lah, admin lah, dan lain sebagainya. Intinya sampean tidak menerima full dari total ajuan yang sampean ajukan ke lembaga keuangan, apapun itu. Ya, itu yang poin yang pertama. Secara otomatis sampean yang tadinya sudah menganggarkan 10 juta rupiah dari mulai membeli bibit, membeli indukan, kemudian membangun kandang, membeli pakan, dan membeli perlengkapan kandang dan lain sebagainya, secara otomatis sampean harus kompres lagi. Kenapa? Karena nilai yang sampean ajukan dan sampean rencanakan dalam anggaran itu berkurang, tidak sesuai dengan yang sampean harapkan. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, yang harus sampai kembalikan itu lebih besar daripada nilai pinjaman. Dalam hal ini saya bisa menyebutnya sebagai bunga dari total pinjaman sampean. Semuanya sampean pinjam 10 juta, bisa saja kembalinya entah 12 juta, kembalinya entah 13 juta, 14 juta, bahkan ada yang hingga 15 juta. Di sini sampean rugi apa untung? Ya rugi, bos. Ibarat kata nih, dengan uang anggaplah sampean dapat pinjaman, terimanya 9,5 juta, kembaliinnya 13 juta. Dari 9,5 juta ini sampean kelola jadi ayam, jadi kandang, jadi pakan. Pertanyaan saya, apakah nutup untuk pelunasan? Nutup bisa, tapi dicicil. Dan selama periode pencicilan ini sampean akan terus terbebani, akan terus berusaha bagaimana caranya nge-push ayam sampean itu bisa berproduksi maksimal. Ini yang menjadi beban, bos, dan ini yang merugikan sampean. Kenapa alasan saya tabu ya, ketika saya menyampaikan tabu buat sampean yang pemula untuk memulai ternak ayam kampung ini dari utang. Waduh, mulai kirot, bos. Oke, selanjutnya poin yang ketiga, karena sampean berhutang dan sampean menggunakan agunan, secara otomatis sampean nggak mau agunannya lepas. Berarti utang harus lunas. Saya sudah mengeluarkan statement di beberapa video beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu, saya mengatakan bahwa jangan hanya manusia bodoh yang menukar sesuatu yang pasti dengan yang tidak pasti. Ya, usaha itu nggak pasti, bos. Usaha itu tidak pasti. Usaha itu bisa langgeng, usaha itu bisa maju, usaha itu bisa lancar jaya, ya. Tetapi di sisi lain, usaha itu juga bisa jatuh bangkrut, bisa gulung tikar, bisa merugi, atau entah apapun namanya. Jadi nggak pasti. Jadi tidak ada yang bisa memastikan atau tidak ada garansi bahwa sebuah usaha itu pasti. Jadi sebuah kebodohan kalau sampai menukar sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang tidak pasti. Yang pasti apa? Yang pasti utang harus dilunasi. Benar nggak? Agunan harus ditebus kembali. Benar nggak, bos? Sampai di sini paham kan, bos? Utang itu pasti harus dilunasi. Sementara usaha itu nggak pasti, bisa maju, bisa mundur, bisa hancur, bisa lancar. Ya, sampai di sini paham. Ini poin yang ketiga. Sampean sudah rugi karena menukar sesuatu yang pasti dengan yang tidak pasti. Oke. Poin yang keempat. Poin yang keempat ini, karena sampean berpatokan ya, sampean mengambil utangan di lembaga keuangan, maka patokannya adalah nilai mata uang. Sementara sampean tahu resiko nilai mata uang adalah inflasi. Ya. Jadi inflasi inilah yang akan menggerus modal berikut keuntungan sampean. Nah, terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan kalau kita membutuhkan modal lebih? Mungkin untuk poin yang keempat ini saya akan bahas di video yang lain. Tetapi di video kali ini saya ingin mengingatkan bahwa mengambil utangan untuk dijadikan modal usaha khususnya ternak ayam kampung itu sampean mempunyai 4 kerugian sekaligus. Tetapi solusinya ada di poin yang keempat ini. Masalah utang sampean itu akan bertambah besar seiring berjalan waktu karena tergerus oleh inflasi. Kenapa? Karena patokan sampean, pinjaman sampean adalah menggunakan metode mata uang. Nah, mungkin di next video saya akan membahas tentang bagaimana mengolah permodalan usaha kita menggunakan cara yang lain yang tidak tergerus oleh inflasi. Ya, mungkin next aja kita bahas. Tetapi di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita itu sebenarnya sudah, ketika kita start menggunakan modal usaha itu kita bukan start dari nol, bos. Menggunakan utang sebagai modal usaha itu bukan start dari nol, tapi dari minus. Jadi hati-hati di sini dalam menerjemahkan bahwa tidak ada masalah tanpa solusi. Kalau menyangkut dengan utang, sebenarnya sampean sudah nambah masalah, bukan mencari solusi. Oke, bos ya. Jadi sudah mulai paham.
Dan di sini terkait juga dengan komen ada salah satu sahabat baper yang mengatakan, bos kayaknya udah pernah trauma ya dengan masalah seperti ini. Tidak bos, tidak. Artinya saya pernah mengkaji dan mendalami tentang permasalahan ini dari tahun 2010 sampai sekarang ya. Saya menerapkan, bahkan di beberapa sharing dengan teman-teman sesama peternak ataupun dengan usaha-usaha lain, saya selalu menyampaikan hal yang sama. Jadi tidak ada trauma ya, karena saya tahu ilmunya saja. Makanya saya mengingatkan bahwa ketika sampai melakukan utang ini untuk dijadikan modal, maka sampean itu akan merugi sebenarnya. Dan yang fatal nih bos, ini yang fatal nih ya, ketika sampean sudah ngambil utangan nilai 50 juta dengan agunan yang cukup berharga ya, dan sialnya lagi, usaha yang sampean rintis ini yang katanya dari nol padahal dari minus, ternyata merugi. Ternak ayam sekian ribu ekor, sekian ratus ekor, ternyata terserang penyakit dan mati massal. Nah, apa nggak picik kepala sampean bos? Jadi hati-hati. Saya selalu katakan bahwa ketika sampean memulai sebuah usaha peternakan itu, mulai dari apa yang sampean punya. Ini khusus buat sampean yang pemula nih. Buat yang pemula, nggak usah kemaruk bos, nggak usah kemaruk, mau langsung sukses ternak ayam kampung ribuan ekor dengan modal pinjam yang ujung-ujungnya nanti akan merugikan sampean, bikin sampean mumet ya, karena sampean juga terbatas di ilmunya. Jadi yang benar apa? Yang benar adalah kuasai dulu apa yang ingin sampean geluti, bisnis apa yang ingin sampean jalankan, kuasai dulu ilmunya, baru sampean mulai secara bertahap mulai melakukan upgrade. Apakah dengan ternak dimulai dari sepasang itu termasuk dengan modal? Termasuk bos, termasuk. Makanya kan tuh video saya yang kemarin itu saya sudah menjelaskan, 2 indukan 1 pejantan pun bisa jadi ratusan ekor dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi nggak usah kemaruk sampai mau sukses bim salabim abrakadabra dalam semalam punya ayam ribuan ekor, punya peternakan yang oke, kalau pada kenyataannya sampean jong ilmunya. Kenapa ya? Ujung-ujungnya nanti sampean sulit mikir buat mengembalikan modalnya gimana ya. Belum lagi ayam yang dipelihara ini ayam bernyawa yang juga terkadang bermasalah dengan penyakit, terkadang bermasalah dengan tetek bengek permasalahannya. Sampean jangan bos, jangan jadikan yang ujung-ujungnya sampean anggap itu nikmat, ujung-ujungnya malah membawa sengsara. Oke bosku, jadi karena ini sudah kirot, sudah menjelang azan maghrib, kita baru kasih makan sore, dan kebetulan di sana kita sudah buat fumigasi, pemasapan, bakar-bakar. Kebetulan ada bocil ya. Intinya saya hanya sekedar memberikan inspirasi saja. Jangan berutang, jangan berutang kalau mau memulai usaha. Itu aja intinya, sampean rugi bos. Jadi sebaiknya mulai dari apa yang sampean punya dulu, apa adanya. Toh juga sampean nggak bakalan diinjek orang, nggak bakalan dihina orang, walaupun sampean dipandang sebelah mata ya nggak apa-apa lah. Artinya banggalah dengan apa yang sampean punya. Oke, intinya semoga bakal peternak bisa terus memberikan motivasi, inspirasi untuk sampean terus beternak skala rumahan mandiri. Tidak peduli dari berapapun sampean memulai peternakan itu, yang penting sampean tekun, disiplin, dan mau belajar. Insya Allah saya jamin peternakan sampean juga akan bisa menjadi ratusan bahkan ribuan ekor. Oke bosku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.